Gimana nih, di puasa Ramadan kali ini ngerasa badan lebih sehat atau justru malah tambah berat? Momen Lebaran emang selalu penuh keceriaan. Selain bersilaturahmi, bisa menyantap aneka sajian khas Idul Fitri jadi salah satu yang paling sangat dinanti. Siapa sih yang gak dibikin ngiler sama sajian ketupat, daging rendang, dan opor ayam? Yummy banget, Besti. Eits, ingat, Lebaran jangan sampai kebablasan. Jangan sampai bener-bener jadi lebaran. Berpuasa sebulan penuh harusnya jadi awal langkah baik kita untuk belajar menjaga pola makan yang sehat dan benar. Dengan diimbangi olahraga yang tepat, tubuh sehat dan berat badan yang ideal insya Allah bisa didapat. Sepanjang yang saya ketahui, pembentukan tubuh itu sangat bergantung justru malah dari asupan makanan. Jadi olahraga itu hanya sekitar 20%-an untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Atau mungkin kalau ingin menurunkan berat badan atau pengen lebih langsing ya. Jadi sangat memungkinkan artinya dengan makan atau pola makan yang benar, yang baik ya, yang seimbang itu mendapatkan berat badan atau tubuh yang ideal. Mendapatkan tubuh yang ideal adalah dambaan semua orang, terutama kaum hawa. Tapi supaya nggak terjebak dalam dosa, semua harus sesuai dengan syariat Islam. Dasari niat karena Allah Ta'ala dan dijalankan bukan untuk memuaskan atau diperlihatkan kepada yang bukan muhrimnya loh ya. Besti, kalau olahraga itu baik dan bermanfaat, menjaga pola makan juga sangat penting. Bahkan justru lebih memberikan andil dalam pembentukan keseimbangan tubuh yang ideal. Asupan makanan yang halal dan thayyiban serta tidak berlebihan harus jadi landasannya. Weight training adalah salah satu cara untuk menjaga berat badan ya tetap stabil juga dan massa otot dalam tubuh kita juga bertambah. Jadi fokusnya bukan cuma sekedar menurunkan berat badan, tapi meningkatkan atau memperbanyak massa otot dalam tubuh kita dengan cara melakukan olahraga yang benar. Dan ini sangat penting, bahkan 80% ditopang oleh pola makan yang benar dan baik. Oleh karena itu, kita mungkin perlu belajar, kita mungkin perlu mengetahui tentang pola makan yang benar seperti apa. Ketimbang rutin berolahraga, banyak orang justru lebih memilih diet sebagai program untuk menjaga berat badan ideal. Gak ada salahnya sih, selama diet yang dilakukan tepat dan gak berlebihan, insya Allah semua akan sesuai dengan tujuan. Ingat, Islam juga menganjurkan umatnya untuk makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Konsep makan yang benar dan baik itu memang diatur dalam Islam. Jadi contoh mungkin kalau yang sering kita ketahui konsep makan yang halal, thayyib dan tidak berlebihan itu salah satu bentuk kepedulian atau mungkin bentuk cara Islam mengatur makanan yang masuk dalam tubuh kita. Dan adanya konsep berpuasa atau perintah berpuasa juga salah satu cara kita untuk menjaga asupan agar tidak berlebihan. Diet dan berolahraga bisa jadi kombinasi sempurna untuk mencapai berat badan yang ideal. Tapi yang gak kalah penting, pola hidup juga harus dijaga, seperti bangun dan tidur tepat waktu. Rasulullah mengajarkan jam tidur yang baik sekitar jam 9 malam dan bangun pada sepertiga malam atau sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Sholat tahajud yang dilakukan di sepertiga malam dengan tulus, khusyuk dan dilakukan secara rutin dapat merangsang hormon dan organ dalam tubuh bekerja lebih optimal. Amalan sholat malam juga dapat membuat seseorang terhindar dari stres, membantu tekanan darah menjadi stabil, dan yang pasti membuat segala hajat dan ingin kita lebih dekat kepada Allah Sang Maha Pengabul Doa. Oh ya Besti, melalui sahur selama sebulan penuh harusnya sudah menjadi pelajaran bagi kita untuk disiplin bangun pagi setiap hari. Jadi manusia itu tidak lepas kaitannya dengan alam ya. Ketika matahari bersinar, kemudian ada proses fotosintesis di sana yang menghasilkan glukosa dan oksigen dan energi buat kehidupan, maka manusia yang ada di bumi ini menghirup oksigen dari salah satunya dari matahari tadi. Memang disebutkan bukan hanya dari tumbuh-tumbuhan hijau yang hidup di bumi, tapi alga-alga yang ada di laut pun itu ternyata menghasilkan oksigen. Jadi pada prinsipnya di sini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa Allah menyuruh kita di sejak matahari terbit itu sampai matahari tenggelam itu untuk beraktivitas ya.
Besti, sadar nggak sih melalui sholat Islam mengajarkan umatnya gerakan-gerakan ringan berolahraga setidaknya 5 kali dalam sehari. Gerakan sholat yang sempurna ternyata juga baik loh efeknya bagi kesehatan fisik tubuh kita. Mulai dari melancarkan sirkulasi darah dan pencernaan, meredakan nyeri tulang dan sendi, menjaga kesehatan jantung, hingga membentuk postur dan berat tubuh yang ideal. Nah, buat kamu yang hobi olahraga konvensional yang menguras fisik dan energi, pastikan dikerjakan pada waktu yang tepat. Dengan alasan sibuk tapi ingin tetap sehat, sekarang banyak nih orang-orang yang melaksanakan olahraga di malam hari. Padahal kan waktu terbaik olahraga ada pada di pagi hari. Dan apakah secara penelitian ada pembuktian atau mungkin yang menjelaskan atau menambahkan kekuatan dari tentunya apa yang ada dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW tersebut? Ya tentunya ada. Ya ternyata saya pernah membaca juga bahwa ternyata olahraga malam itu memang tidak baik. Karena memang kita tahu bahwa malam hari tumbuhan tidak lagi memproduksi oksigen, tapi justru malah mengeluarkan karbon dioksida. Jadi sebenarnya olahraga malam kalau dilihat dari konsep keselarasan dengan alam ya, itu sebenarnya tidak pas ya untuk kita lakukan. Jadi lebih baik olahraga itu saat matahari masih terbit. Besti, setiap manusia tentu menginginkan bentuk tubuh yang ideal. Banyak di antara mereka akan melakukan apa saja agar tubuhnya terlihat lebih indah dan menarik. Terkait berat badan, bahkan berdasarkan sebuah hadis, Rasulullah pernah memprediksi bahwa akan ada suatu masa di mana penduduknya dipenuhi oleh orang-orang yang gemuk. Umatku yang terbaik adalah umat pada masa laluku, lalu umat setelah mereka, lalu umat setelahnya. Setelah itu, akan muncul satu kaum yang bersaksi namun tidak bisa dipercaya, berkhianat dan tidak bisa memegang amanah, bernazar namun tidak melaksanakannya, serta terlihat gemuk. Subhanallah. Bahwa salah satu tanda akhir zaman itu ada kata Rasulullah SAW adalah bahwa banyaknya kegemukan di antara kalian, kata Rasulullah SAW atau sabda Nabi SAW. Jadi ya itu bisa jadi atau mungkin bisa menjadi sebuah tanda. Ya meskipun ini kan kalau kita bicara hadis tidak bisa kita menggunakan patokan dari satu hadis saja untuk memberikan informasi atau menyeluruh informasi tadi kita sampaikan. Jadi itu betul ya, seperti itu. Kegemukan itu merupakan salah satu tanda dari akhir zaman atau dekatnya kita dengan hari kiamat. Astagfirullah, Besti, yuk deh lebaran kali ini kita jangan sampai kebablasan. Walaupun aneka makanan lezat terhidang di depan mata, kita sampai hilaf. Mulai sekarang, ayo deh naik kelas dalam menjaga keimanan dan perkara makan. Semoga Allah melindungi kesehatan kita semua ya. Amin. Besti, tak terasa 30 menit sudah kita membahas seputar kesehatan dan manfaat. Semoga menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Insya Allah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.